Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Langsang. Saya salah satu peserta kuliah pengabdian masyarakat atau KPMDR Prodi, dan di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Resepsi Al-Quran di Media Sosial, Studi Kasus Film Ghibah dalam kanal YouTube Filmmaker Muslim. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir volume 14 nomor 1 tahun 2020 yang ditulis oleh Fahrudin dari UIN Sunan Kalijaga. Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian tentang resepsi Al-Quran di media sosial, khususnya terkait film Ghibah yang tayang di YouTube. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif, di mana dengan mengumpulkan data-data yang terkait seperti dari buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Setelah data-data terkumpul, kemudian penulis mengumpulkannya dengan melakukan observasi dan dokumentasi. Penelitian ini juga akan digunakan teori transformasi untuk melihat bagaimana ide tentang ghibah sebelum adanya media sosial, yaitu pada kitab-kitab tafsir. Sebelum kita memasuki apa sih resepsi Al-Quran, apa sih media sosial. Nah, secara singkat di sini saya akan menjelaskan mengenai transmisi ajaran Islam terjadi dengan luar biasa cepat di ruang media sosial dengan mengalahkan yang terjadi di dunia offline. Salah satu portal media sosial di internet yang banyak digunakan di Indonesia adalah YouTube. Salah satunya adalah melalui film religi yang mudah ditemui di YouTube. Film-film tersebut secara umum menjadikan Al-Quran sebagai inspirasinya, sehingga ia kemudian disebut dengan film Islami. Salah satu film religi adalah berjudul Ghibah yang diproduksi oleh kanal YouTube Filmmaker Muslim. Nah, apa sih resepsi Al-Quran? Resepsi Al-Quran dapat dipahami dengan bagaimana reaksi dan tanggapan seseorang atau komunitas terhadap Al-Quran di masa lalu maupun masa sekarang. Respon ini tidak terbatas pada penafsiran saja, bahkan respon yang bersifat praktis yang sama sekali tidak berhubungan dengan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Resepsi Al-Quran setidaknya memiliki dua titik tolak. Yang pertama itu Al-Quran sebagai susunan kata atau ayat yang memiliki makna, dan kemudian yang kedua itu Al-Quran sebagai mushaf. Dalam hal ini Al-Quran diposisikan sebagai sebuah teks yang memuat nilai-nilai keindahan dan estetis. Yang selanjutnya itu media sosial. Apa sih media sosial? Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu media sosial. Nah, istilah media sosial itu tersusun dari dua kata, yaitu media dan sosial. Makna keduanya juga berbeda. Namun, secara terminologi, media sosial bisa didefinisikan sebagai kumpulan perangkat lunak dalam dunia online yang digunakan sebagai tempat berkumpul, berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi, bermain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Interaksi yang terjadi dalam media sosial juga melibatkan emosi dan perasaan, layaknya yang terjadi di dunia offline. Salah satu portal media sosial yaitu seperti Facebook, jurnal online, ataupun blogspot lainnya. Nah, film pendek tersebut yang berjudul Ghibah ini merupakan produksi kanal YouTube Filmmaker Muslim yang sudah memiliki lebih dari 500.000 subscriber. Setelah diunggah pada tanggal 26 Juli 2019, film Ghibah ini sudah ditonton sebanyak dari 800.000 kali dan telah mendapat lebih dari 1.400 komentar. Sebelum mengunggah film ini, Filmmaker Muslim terlebih dahulu mengunggah trailernya ya di YouTube yang berdurasi 1 jam 39 menit pada tanggal 29 Juli 2019 dan mendapat lebih dari 29.000 penonton. Setelah mengunggah trailer tersebut, Filmmaker Muslim kemudian mengunggah poster film ini pada akun Instagram resmi mereka.
pada tanggal 25 Juli 2019 yang menginformasikan bahwa film Gibah akan tayang mulai Jumat 26 Juli 2019 pukul 17.00 di kanal YouTube mereka. Nah, hasil dari penelitian ini, ide tentang gibah yang terpresentasi dalam film Gibah ini adalah terambil dari ayat ke-12 dari surat Al-Hujurat. Sedangkan dalam melihat bagaimana transformasi yang terjadi, kita dapat melihat ide gibah yang terdapat dalam beberapa karya tafsir seperti yang muncul sebelum adanya film ini, seperti karya tafsir Al-Tabari yang menegaskan implikasi hukum haram bagi pelaku gibah, dan kemudian tafsir Al-Zamakhsyari melihat gibah sebagai sikap paling tidak elok dalam bersaudara. Kemudian ada tafsir Al-Razi menegaskan kebolehan menggibah orang kafir, dan kemudian tuh ada tafsir Asyidiki yang membolehkan gibah jika mendapatkan atau mendatangkan manfaat dan mencegah keburukan. Lalu ketika bertransformasi ke dalam bentuk sinematografis, adegan-adegan di dalamnya membuat ide tentang gibah menjadi lebih ringkas, bahkan menyusut pada makna gibah adalah tindakan yang menakutkan, menjijikkan, dan merusak pertemanan. Terlebih ketika muncul sebuah teks yang bertuliskan gibah lebih menjijikkan dari memakan bangkai saudaramu sendiri, yang kemudian menghegemoni penonton dalam menerima ide gibah yang disampaikan oleh film ini. Film tersebut bertujuan untuk mensyiarkan Islam dan berdakwah dengan entertainment. 3 kelompok adegan dalam film Gibah meresepsi 3 potongan ayat 12 surah Al-Hujurat, yaitu orang beriman dilarang menggibah, memakan bangkai orang yang digibahi, dan perintah bertakwa. Makna yang hendak disampaikan dalam adegan tersebut adalah bahwa gibah merupakan perilaku yang salah. Terlebih lagi, hal itu bisa membuat retak hubungan persaudaraan. Karena itulah diharuskan meminta maaf pada orang yang sudah kita gibahi. Mungkin sekian review jurnal dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.